Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Yan alitan atariti Surat An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Innallaha kana afuwan ghafura. Panggawiane ti awal hiji dua tilu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara wa antum sukara hatta
sabirin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ayat ini meski satu ayat tapi mengandung berbagai hukum terkait ibadah khususnya tentang bersuci. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, jangan kalian mendekati sholat, wa antum sukara, dan kalian dalam keadaan mabuk, hatta sehingga ta'lamu, kalian tahu, ma taqulun, apa yang kalian ucapkan, sampai sadar, sampai ngerti lagi yang diomongkan, tidak asal ngomong ngelantur. Di surat Al-Baqarah dulu kita sudah bahas Umar bin Khattab itu yang mendesak kepada Nabi, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, turunkanlah penjelasan sejelas-jelasnya seputar khamr. Maka turun surat Al-Baqarah 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Hanya menjelaskan bahwa khamr itu lebih banyak madorotnya di samping ada manfaatnya. Setelah turun ayat itu, Umar masih berkata, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Maka kemudian turun ayat ini yang membatasi, jelas melarang la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi kalau tadi enggak ada larangan, kalau ini ada larangan tapi masih dibatasi kalau mendekati sholat. Maka di 5 waktu itu menjelang sholat haram mabuk. Dan ada banyak riwayat di sini, diantaranya sahabat yang mengimami surat Al-Kafirun, bulak-balik dan nepi-nepi lakum dinukum waliyadin, bulak-balik wala a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud. Itu dalam keadaan mabuk. Maka ayat ini melarang ya bahwa sebelum sholat tidak boleh mabuk. Mengge sholat meuteuna naon mabok teh gitu. Dan sudah kita singgung bahwa budaya khamr itu budaya yang lumrah di semua peradaban ya, seperti yang kita saksikan di drama-drama, di film di India, di Cina, Korea, pendekar Cina oge nya di jurus dewa mabuk kan, mabok teh udah biasa. Umar masih mengatakan Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian sampai nanti turun surat Al-Maidah ayat 90-91 yang jelas menyebutkan rijsum min amalis syaitan,
Di ayat 91-nya fahal antum muntahun, moal areun cenah mabok teh, maksudnya berhenti segera. Maka Umar mengatakan intahaina, intahaina. Ode parina kahandap kaneng. Dari ayat ini maka berlaku juga semua kondisi yang memungkinkan seseorang tidak nyadar dengan apa yang dia ucapkan, maka tidak boleh sholat. Di antaranya dalam keadaan ngantuk berat, ya. Kata Nabi SAW, idza na'isa ahadukum wa huwa yusolli, kalau salah seorang di antara kamu sedang sholat dan ngantuk berat, falyan sorif, berhenti sholatnya, wal yanam, tidur saja, hatta ya'lama ma yaqul, sehingga dia tahu apa yang dia baca. Fala'allahu yadhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu, tidak mustahil maksud dia mau istighfar ternyata menghina dirinya sendiri. Nyalin Allahumma gfirli, ngadan Allahumma gfirli alayya misalkan, jadi melaknat diri sendiri. Tapi ini tentu kasuistik, ya, dalam kondisi-kondisi tertentu yang biasanya tidak ngantuk, ini ngantuk berat, maka tidur dulu. Ngan lamun unggal subuh ngantuk wae, ya, karena ngantuk wae jadi sholat subuh kaburangan wae, eta mah setan, ya. Jangankan sholat subuh, sholat malam pun kalau selalu terlewat, kata Nabi, dzaka syaitanu bala fi udhunaihi. Ya, kalau sewaktu-waktu Bapak sudah ahli sholat malam, tapi sewaktu-waktu lelah, ya, karena lelah ya udah tidur dulu, udah tidur baru kemudian bangun sholat. Ai urang mah da sarekeun geus sare bablas saeun ka subuh gitu. Nah, ini bagi yang itikaf di sini terasa kan bagaimana yang disebut tidur sebentar dulu itu. Asar tidur sakerejep 15 menit, bangun lagi itu segar lagi, ya, seperti supir asal peuremula setengah jam, bangun lagi segar lagi. Full 24 jam kasarnya dia nyetir kuat, ya, asal nanti ada istirahatnya. Nah, dalam sholat malam pun demikian. Jadi maksud hadis ini, orang sholat kemudian ngantuk, tidurkan dulu sebentar, nanti bangun lanjutkan sholatnya. Bukan berarti jadi dalil tuh cendak abdi mah sholat tahajud teh tunuh wae, sholat subuh teh selalu ngantuk. Jadi kan kata Nabi juga nggak boleh sholat dalam keadaan ngantuk. Kita kalau gitu mah berarti setan, ya. Terus setannya sudah jadi korin. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Itu mah masalahnya setan sudah jadi korin, sudah jadi teman dekat. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil, sehingga selalu menghalang-halang dari jalan Allah. Nabi sendiri menguatkan dalam hadis. Jadi kalau tiap malam selalu bolos sholat malam, sholat subuh bahkan kaburangan, orang munafik itu orang yang tidak ada kesungguh-sungguhan di dalam agama. Tama jelemana jadi setan, setan bungkulukan, ya. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Tidak boleh juga yang junub, arti asal junub teh menjauhi dari pinggang, ya, jan buntu kan ini pinggang. Menjauhi itu junub. Kenapa disebut junub? Karena harus menjauhi sholat, menjauhi tempat sholat. Yang junub juga tidak boleh mendekati sholat. Maksud sholat di sini tempatnya,
mendekati tempat sholat illa kecuali abiri sabil sekedar lewat saja hatta taghtasilu hingga mandi. Nah, ini penjelasan dari surat Al-Maidah yang nanti wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau junub wajib bersuci. Bagaimana bersucinya? Taghtasilu, mandi. Dan mandi ini gak seperti wudhu yang rukunnya disebutkan di dalam Al-Quran. Harus wajah dulu, kemudian tangan sampai sikut, kemudian kepala, kemudian kaki sampai dua mata kaki. Dan itu harus berurutan. Hari mandi junub mah gak ada di Al-Quran, gak ada di hadis, gak ada. Cuma ada contoh saja. Dan yang namanya contoh itu hanya keutamaan, bukan berarti harus begitu. Dan para ulama sepakat sakur nu disebut mandi itu sah mandi, ya. Bahkan kasarnya teu niatan mandi junub, ari geus mandi mah nya udah suci, ya. Aduh lupa saya teh junub, tadi pagi teh enggak mandi junub. Pan kamu udah mandi, iya tapi udah nggak niat mandi junub, itu kudu diniatan gitu. Ketika orang junub lalu mandi otomatis bersih, ya. Kalau memang praktiknya mandi, dan mandi kan semua tahu dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya semuanya tercuci, itu mandi. Jadi ayat ini menegaskan bahwa bukan semata-mata perempuan haid nifas tidak boleh masuk masjid karena mengotori masjidnya. Urusan mengotori masjid madapun ten ayeuna mah geus aya alat khusus sehingga perempuan masuk masjid ge moal kotor, ya. Tapi tidak kemudian menggugurkan hukum ini. Cenah nggak apa-apa dan tidak mengotori masjid. Sekarang mau perempuan masuk masjid, iya kan status perempuan yang haid itu junub. Jangankan perempuan, ya lalaki nu itikaf di masjid terus ngimpi buru keluar mandi, lain tuluy sare, itu berarti sudah haram karena dia junub lalu ada di masjid. Buru keluar mandi geus mandi pek asup deui. Kecuali hanya sekedar lewat, dan ini Nabi SAW pernah memerintah kepada Aisyah, nawili ini umrah minal masjid, tolong ambilkan tuh kain di masjid. Kata Aisyah, inni haidun, saya sedang haid. Kata Nabi, inna haidotaki laisat fi yadiki, haid kamu kan bukan di tangan kamu. Maksudnya sekedar lewat nyokot mah teu nanaon. Sekaligus ini juga menunjukkan kan tidak akan mengotori masjid. Jadi abiri sabil itu boleh asal dijamin tidak kemudian mengotori masjid, ya. Sakirana mengotori masjid mah berarti tetap jangan. Cuma bukan jadi ilat asal tengotoran masjid boleh masuk masjid, enggak begitu. Karena hukum pokoknya junub, junub mah harus menjauhi masjid. Hatta taghtasilu. Bapak-bapak kan anu junub teu ngotoran masjid nya haram we. Wayahna mandi dulu, ya. Meski nanti ada tafsir yang lain dari Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali memahami ayat ini, tidak boleh yang junub sholat hingga mandi kecuali sedang safar. Karena sedang safar itu susah mandi dulu mah. Di perjalanan cari mata airnya juga susah. Teu nanaon salat meski belum mandi, ya. Tapi jumhur ulama tidak memahami seperti penjelasan Ali tadi. Kenapa? Karena urusan safar nanti disebutkan di ayat di potongan berikutnya, ya. Dan tidak ada maknanya dua potongan ayat ini diulang-ulang, ya. Kalau satu makna berarti diulang dua makna dengan dua bahasa yang berbeda, maknanya berarti beda.
Yang paling tepat tadi orang junub tidak boleh mendekat ke masjid hingga mandi, ya. Kecuali hanya sekedar lewat. Nah, sekedar lewat dek nyokot naon, ya. Tinggalin HP misalkan, atau ada barang yang tertinggal di masjid, datang dulu ke masjid, atau mau ngambil buletin, membagikan buletin. Ya, junub dek mandi kagok Jumatan kan ngabagikan apa ya Jumat sekalian cenah mandina, lewat dulu nggak apa-apa ngambil buletin. Wa in kuntum mardo, dan jika keadaan kalian sakit, au ala safarin, atau sedang safar, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau datang salah seorang di antara kalian dari toilet, maksudnya sudah buang air besar atau buang air kecil, aula mastumun nisa, atau kalian sudah menyentuh perempuan, menyentuh istri, falam tajidu ma'an, lalu tidak menemukan air, fatayammamu, arti asal tayamum itu sok we hajakeun gitu, sengajakan, so'idan, bersuci dengan tanah, toyiban, yang bersih, tong tanah likat, atau ya, jadi make up sholat teh tanah likat mah, tanah yang bersih debu, ya. Yang bersih berarti tidak ada najis. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika tidak ada air boleh sengaja bersuci dengan tanah. Dan syarat ketika tidak ada air ini berlaku di semuanya. Sakit, aya air cenah, maksud falam tajidu teh susah mengakses air, ya. Kalau bisa diakses air masih silakan. Sakit ada air bisa diakses, cuma nggak mungkin ya kalau terkena air tambah parah. Iya, itu sama falam tajidu ma'an. Gering ya, gering naon, nyeri huntur rieut, tuh wudu we teman aya cai, bisa keneh kanu cai mah, ya. Jadi falam tajidu ma'an itu jadi penegas sakit yang bagaimana yang boleh tayamum. Safar juga demikian, safar yang memang susah diakses air. Ada ayat cai mah tadi masjid deres area, tong sok datang ke masjid ujug-ujug neangan tembok, neangan karpet, neangan kebul tayamum, padahal cai ayat, ya. Ayat ini turun terkait kepulangan Nabi dari Banul Mustalik. Saat itu Aisyah izin ke toilet, berhentilah rombongan tengah malam itu. Pas pulang lagi Aisyah kehilangan kalungnya, tuh neangannya semua teka panggih-panggih sampai subuh. Nabi pun sampai marah ke Aisyah, gara-gara kamu rombongan jadi di sini nggak ada air lagi gitu. Lalu kemudian turunlah ayat ini. Tapi kata Nabi, cari dulu air. Udah dicari air tidak ketemu, baru kata Nabi, silakan tayamum. Beres tayamum sholat cengkat ontakna, tak kalung teh kehalangan ku onta matak namanya tadi tuh onta tadi gitu kenal. Kata Usaid bin Udair, barakallahu alaikum ya ala Abi Bakrin. Tah kieu cenah barokahna keluarga Abu Bakar mah, ya. Dia yang semula keselnya sahabat ibu presiden ngararagokan pisan, ternyata jadi berkah karena ada turun syariat tayamum. Dan oleh karena itu kata Imam Ibnu Katsir, ya, bahwa ini semua menunjukkan disyariatkannya tayamum itu sesudah ultu misal ma, dicari air. Jadi tong
pedah sapar jol tayamum nggak bisa, harus falam tajidu ma'an. Dan terbukti Nabi selama sapar tidak pernah tayamum kalau masih ada air. Contoh, bapak-bapak pernah dengarkan Nabi keluar dari sela-sela jarinya air, keur sapar teh. Cari air nggak ada, cuma ada satu siuk. Lalu ku Nabi masukkan telapak tangannya, tiba-tiba memancar air dari sela-sela jarinya. Para sahabat wudu, ada yang sampai mandi junub seorang. Sapar teh. Pan mencek urangnya make logika tasahul, Nabi nyusah-susahnya cangkul kieu, enggeus we tayamum da keur sapar, enggak. Ya. Di kisah bab wadahnya di Bulughul Maram ada keterangan Nabi pernah berwudu dan sahabatnya dari wadah air perempuan musyrik. Tawaddu'u min mazadati imra'atin musyrikatin. Itu ketika safar. Nyuruh Ali cari air. Kita kan mau sholat. Ali cari air, ketemu perempuan musyrikah itu yang sedang manggul air di ontanya pakai wadah dari kulit. Dari mana cenah itu air? Kata si ibu itu, tuh kali itu cenah sapoe perjalanan nauge. Ya udah cenah kami minta. Oh enak aja cenah minta. Emang kamu siapa? Ini saya rombongan Nabi. Oh cenah Nabi itu yang sobana, yang agama kultur ya, sobiin cenah. Lalu dibawalah si ibu itu. Nabi minta satu siuk. Udah gitu kemudian Nabi pakai wudu. Lalu satu siuk itu dipakai oleh sahabat semuanya. Kemudian satu siuk itu dikembalikan lagi ke si ibu itu utuh sampai si ibu itu masuk Islam. Itu ada di Bulughul Maram bab wadah yang terbuat dari kulit. Itu pun ketika sapar. Mundek make logika tasahul merenya Ali teh udah tuh cenah Nabi lah da keur sapar, capek-capek nengan cai tayamum we. Tidak demikian, Nabi tetap menyuruh untuk wudu cari air, kecuali kalau air sudah tidak ditemukan seperti di kasus Aisyah tadi, subuh susah cari air tayamum. Termasuk terkenal hadis nomor hiji di Bulughul Maram, Rasul cenah kami kan sering berlayar di lautan, bawa air cuma cukup buat minum. Kalau dipakai wudu, mual aya jang minum. Kumaha sahabat nanya, boleh tayamum? Enggak, boleh wudu dengan air laut gitu kan. So bapak-bapak nu pernah naik kapal laut, mandi cai di kapal laut, asa kumahanya, asa cara repel, cai penyulingan dari air laut kan. Apalagi ini air lautnya asli. Sok bapak-bapak mengojai di Pangandaran mandi deui teu. Ya, mandi deui da teu pararuguh gitu. Tapi Nabi mengatakan, ya begitu. Al fil bahri huwa tahuru ma'uhu al hillu maitatuhu. Tayamum meskipun dengan air tayamum, wudu meskipun dengan air laut. Nabi tidak menjawab, cenah udahlah sapar tayamum saja, enggak. Ya. Selama masih ada air, meski itu air laut, teu pararuguh atuh da asinnya, karasana oge kanu kulit nage. Kata Nabi wudu, jangan tayamum gitu. Nah ini jadi sekali lagi hadis-hadis kemudian fikih dari para ulama jumhur, meski saya mengakui ada beberapa ulama yang membolehkan sakur sapar, mau ada air tidak ada air nggak ada kaitannya, pokoknya boleh tayamum. Cuma pemahaman itu lemah ya, bertentangan dengan jumhur ulama. Dan faktanya Nabi tidak pernah sapar tayamum kecuali cari air. Mun aya nyesok bawa hadisna ya. Dari dulu saya sering bilang begitu, bukan saya, para ulama juga sering bilang begitu, dan susah ketemu hadisna. Jadi make roi unggul memahami Quran mah bahaya ya.
Ada cenah dina Quran oge sapar pan kadituna palam tajiduman aya fa ditakib. Nggak boleh ketika sapar ujug-ujug tayamum kecuali harus mencari air dulu. Termasuk yang beres buang air besar dan menyentuh istri. Nah, nanti menyentuh istri ini juga ada dua madhab. Kalau madhab Ibnu Abbas menyentuh di sini itu jima. Jima kan harus mandi, nggak ada air gitu. Kalau madhab Syafi'i, madhab Ibnu Mas'ud dan madhab Ali nanti diikuti oleh madhab Syafi'i. Lamastum di sini menyentuh istri meski tidak jima. Nyium misalkan nyabak jeung istri komo jeung awewe batur mah. Itu sudah batal. Dan itu sampai sekarang demikian diajarkan di madhab Syafi'i, dan ini dalil-dalilnya banyak ya. Kita tidak dalam posisi penjelasan fikih lah, cuma memang diantaranya apa ya. Yang pertama, lamastum itu di riwayat lain disebutnya lamastum menyentuh. Kemudian di surat Al-An'am ayat 7 falamasu biaidihim, lamasu itu dengan tangan. Kitab dalam wujud kertas disentuh oleh tangan mereka, jadi pantel tangan. Kemudian ketika ada seorang sahabat, ya Rasul aku jinah, hukum aku. Nabi kan nanya, benar jinah atau hanya sekedar menyentuh, mencium? La'allaka qabbalta aw lamasta, itu berarti menyentuh dengan jinah, beda statusnya. Ini dalil-dalilnya banyak ya di mazhab Syafi'i, sehingga mereka menyimpulkan yang dimaksud lamastum di sini menyentuh, dan itu isyarat batal, harus bersuci. Kalau nggak ada air, bersucinya cukup dengan tayamum gitu. Tapi madhab Ibnu Jarir atau Bari, dan itu madhab kita atau madhab saya ya, dalilnya adalah dari Aisyah banyak kan, Nabi pernah mencium istrinya sesudah wudu dan kemudian sholat, wala yatawaddu, tidak berwudu lagi ya. Ari ku madzhab Syafi'i kumaha dalil hiji-hijina ieu teh ku madzhab Syafi'i mah dinilai dhaif ya, termasuk oleh Ibnu Hajar dan Syekh Albani. Saya lupa lagi kalau Syekh Albani, yang saya tahu Ibnu Hajar ya. Dalil-dalil ini menunjukkan dhaif. Termasuk dalil Aisyah kan pernah kikian cari Nabi, ternyata menyentuh kakinya. Nabi sedang sujud, Nabi kan melanjutkan sholat nanti batal. Tapi kata Ibnu Hajar, ya maksud menyentuh kaki teh cenah bukan telapak kakinya, ke kainnya. Nah gitu. Jadi fikih yang begitu normal lah, dan kita nggak usah pasyaknya gara-gara gitu. Jadi kalau lihat orang lain tekau pantel wudu cenah meni primitif, nggak usah. Masa kita menyebut Imam Syafi'i primitifnya, ngacah heula urang jeung Imam Syafi'i pinter saha. Masalah kita nggak sependapat, saling menghargai saja, dan intinya ini semuanya mengajarkan boleh tayamum ketika falam tajidu ma'an, dan tayamum itu dengan so'i dan thayyiban, tanah atau debu yang bersih, dan yang diusapnya cuma dua, biwujuhikum wa aidikum, wajah lalu tangan. Wajah dan tangan ini nanti dalam praktiknya di hadis Nabi pernah tangan dulu lalu wajah, pernah juga wajah dulu lalu tangan, dua-duanya boleh. Dan tangannya ini nanti kalau Ibnu Umar sampai sini, dan Ibnu Umar itu kan fotokopian Nabi ya, maka dari itu di mazhab Syafi'i diajarkannya tayamum sampai sini ya. Saya dulu zaman SD ku guru agama SD teh nepi ka dieu. Kenapa? Iya karena praktik Ibnu Umar itu kan di hadis nabinya cuma sampai pergelangan tangan. Kan di mazhab Syafi'i berlaku ihtiyat.
kadieu jeung kadieu aman keneh kadieu gitu. Seandainya segini saja ini khawatirnya termasuk anggota jadi tidak sah. Makanya di mazhab Syafi'i mah sampai sini kalau wajahnya sama. Tapi hemat saya hadis itu yang riwayat Bukhari jelas ya, telapak tangan saja 1 kali tepukan itu tidak perlu sampai sikut. Dan amal Nabi juga Ibnu Umar meskipun itu sahih tentu kuat amal Nabi langsung. Jadi yang paling aman sampai pergelangan tangan. Innallaha kana 'afuwan ghafura, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ini dalam konteks lahir juga batin ya, karena orang yang mabuk jadi diajarkan untuk segera berhenti mabuk, hakikatnya lewat ayat ini, terutama mau sholat dan bersih-bersih dengan wudhu, dengan mandi, kalau tidak ada pun dengan tayamum. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.